Persatu, Ibu. Untuk dilema etika melibatkan situasi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar tetapi bertentangan. Sementara untuk bujukan moral itu melibatkan godaan untuk melakukan sesuatu yang salah meskipun tahu bahwa tindakan tersebut tidak etis. Jadi perbedaannya adalah bahwa dilema etika adalah konflik antara dua nilai positif, sementara bujukan moral adalah godaan untuk melanggar prinsip etika. Demikian dari saya, terima kasih, mohon petunjuk. Ya, melanggar etika berarti pilihannya itu ada yang salah ya Pak Suratmin ya untuk bujukan moral. Bapak Ibu tolong yang tidak mau resen di kolom chat Pak Wawan, benar versus benar itu dilema etika, benar versus salah itu bujukan moral. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seperti yang dikatakan teman-teman, saya kuatkan begini. Bapak Ibu dihadapkan pada sebuah kasus. Di kasus itu ada dua nilai kebenaran yang akan Bapak Ibu pilih untuk mengambil keputusannya. Jadi berarti di kasus tersebut ada dua nilai kebajikan universal yang bersinggungan, yang benar dengan yang benar. Jadi apapun yang Bapak Ibu pilih dari yang dua itu keduanya benar. Maka itu dilema etika. Benar itu karena mengandung nilai kebajikan universal. Berarti sulit kan Bapak Ibu ya? Sulit itu berarti kalau kita ketemu dengan dilema etika. Tapi kalau kita ketemu dengan kasus, pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk mengambil keputusan, satu benar, satu salah, dihadapkan pada pilihan benar atau salah. Berarti mudah kita Bapak Ibu ya melihatnya ya. Dan mudah pula kita memilih. Kenapa? Karena tentu kita harus memilih yang benar. Karena yang salah pasti melanggar hukum. Paham Bapak Ibu? Jadi dilema etika dihadapkan pada kasus yang pilihan keputusan yang diambil itu keduanya benar. Jadi yang benar bersinggungan. Lalu kalau bujukan moral benar dengan salah. Sekarang, apakah bujukan moral bisa menyebabkan dilema etika? Tadi kasusnya menurut Bapak Ibu bujukan moral. Tahu-tahu dia jadi dilema etika. Berarti dari yang semula alternatifnya benar salah, nanti tahu-tahu dia jadi benar dan benar pilihannya. Bisakah seperti itu Bapak Ibu? Coba silakan Bapak Ibu resen untuk yang nomor 3. Ada yang mau? Kalau tidak kita tahan Bapak Ibu ya, karena kita akan melihatkan dengan langkah-langkahnya nanti. Izin saya lanjutkan dulu. Oke, ini untuk memantapkan kembali. Ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan yang benar dan salah, pilihan yang dapat Ibu pilih itu benar satu, salah satu. Pada sebuah kasus. Maka itu berarti Bapak Ibu sedang mengalami bujukan moral. Tapi ketika Bapak Ibu dihadapkan ke kasus, pilihannya itu benar kedua-duanya. Cuman yang benar ini bersinggungan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus memilih yang benar, yang mana? Right versus right. Jadi sulit ini Bapak Ibu. Maka dilema bagi saya itu sulit itu. Tapi kalau bujukan moral Bapak Ibu harusnya mudah. Karena yang satunya yang salah. Kita tidak boleh memilih yang salah. Kita lebih pasnya begini Bapak Ibu. Kita belajar dari kasus Rehan untuk menjawab pertanyaan kawan yang tiga di awal tadi kan sudah kita jawab sebenarnya, tapi kita lebih menguatkan lagi. Nah, izin Bapak Ibu saya dulu yang membaca, nanti di kasus-kasus lain saya minta tolong Bapak Ibu yang membaca. Begini Bapak Ibu, Rehan murid kelas 12, sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya. Namun dia kurang memahami dan menguasai pelajaran matematika. Nilai-nilainya
untuk pelajaran matematika selalu di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi ini hal yang berbeda antara seni dengan matematika, Bapak Ibu ya. Dan Rehan anaknya tadi sopan dan baik hati. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA, itu pengumuman kelulusan, Rehan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni dengan program beasiswa. Pada hari ujian akhir sekolah pelajaran matematika, Pak Didi adalah guru pengawas ujiannya. Pak Didi memergoki Rehan mencontek pada saat ujian akhir sekolah pada pelajaran matematika. Rehan pun sudah mengakui ketika ditanya oleh Pak Didi. Setelah ujian tersebut, Pak Didi menghadap ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya Ibu Dian ya Bapak Ibu ya. Ibu Dian paham bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan impiannya atau bila ia saya ulang. Pak Didi menghadap kepada Bu Dian paham bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan, Rehan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya. Atau bila ia ini Bu Dian ya, berbelas kasihan pada Rehan dan menyimpan kejadian ini rapat-rapat, berarti Ibu Dian tidak mengikuti peraturan sekolah. Mungkin Pak Didi akan mempertanyakan prinsip keadilan yang selama ini dijunjung di sekolah. Menurut Bapak Ibu, kasus Rehan ini bujukan moralkah atau dilema etika? Silakan di kolom chat. Silakan di kolom chat Bapak Ibu. Halo. Sudah saya bacakan Bapak Ibu. Di kolom chat Bapak Ibu, dilema etika. Dilema etika Pak Sabto, Bu Maria, dilema etika. Oke, sudah banyak yang bantu saya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengalami dilema etika di kasus ini? Rehan kah? Pak Didi kah? Atau Ibu Dian? Siapa nih Bapak Ibu yang mengalami dilema etika? Halo. Oh, masih Bu Dian ya. Bu Dian. Oke. Sudah ada yang menjawab. Bu Dian, benar kan Bapak Ibu? Yang mengalami dilema etika adalah Bu Dian. Kenapa? Bu Dian lah yang menghadapi dua nilai kebajikan universal yang bersinggungan. Yang pertama, Bu Dian kalau dia ingin membuka kasus ini, berarti secara peraturan Rehan itu melanggar aturan sekolah. Sehingga bisa tidak lulus. Sedangkan beliau sudah lulus perguruan tinggi sesuai dengan bakat dan minatnya, kemampuannya. Atau Ibu Dian mendiamkan sehingga Rehan lulus dan Rehan bisa kuliah di tempat yang dia inginkan ini. Berarti dua pilihan yang berat untuk Ibu Dian. Maka ini adalah dilema etika, Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat dilema etikanya berarti paradigmanya apa untuk kasus Rehan. Kalau untuk sekarang kalau ada Bapak Ibu yang sudah paham boleh. Berarti dilema etikanya, paradigma dilema etikanya apa ini Bapak Ibu? Apa paradigmanya? Keadilan lawan kekasihan. Jadi ini nilai kebajikannya adalah keadilan atau rasa kasihan. Gitu Bapak Ibu. Nah, apapun yang dipilih oleh Ibu Dian, yang penting Ibu Dian itu apakah dia sudah
itu berpihak pada anak, sudah berpihak ke nilai kebajikan otomatis. Tapi apakah nanti dia bisa mempertanggungjawabkan di kemudian hari? Nah, itulah pentingnya kita nanti memakai 9 langkah pengambilan keputusan. Sekarang ini untuk mendudukkan konsep bagi kita bahwa dilema etika itu ketika seseorang dihadapkan pada kasus yang pilihan keputusan yang dibuatnya itu benar dan benar. Sekarang ini Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu yang membaca karena saya sejak pagi Zoom narasumber mulai dari Pecegaran Fasil sudah sakit kerongkongan. Coba Bapak Ibu siapa yang mau baca untuk menguatkan pertanyaan Pak Sabto. Alhamdulillah bantu saya Pak Sabto. Ya terima kasih Bu. Pak Dhani adalah seorang kepala sekolah yang baru diangkat di SMA Bakti Nusantara. Tahun ajaran ini, sekolah tersebut menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dari sebuah perusahaan minyak yang peduli pada dunia pendidikan. Dana tersebut diberikan pada sekolah untuk membiayai pelatihan guru dalam bidang literasi digital. Setelah acara pelatihan guru selesai, Ibu Rini, bendahara kegiatan mengatakan kepada Pak Dhani bahwa guru-guru bertanya apakah akan ada acara makan-makan. Bu Rini juga mengatakan masih ada sisa dana CSR tersebut dan biasanya setiap selesai kegiatan pelatihan, sisa dana digunakan untuk makan-makan para guru di restoran dekat sekolah. Ibu Rini pun sebagai bendahara panitia sudah terbiasa membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut atas sepengetahuan kepala sekolah sebelumnya. Bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan apa yang akan Anda ambil? Terima kasih. Oke, berarti yang mendapat kasus Pak Doni ya Bapak Ibu ya. Oke, ini bujukan moral atau dilema etika silakan di kolom chat. Terima kasih Pak Sabto, sangat membantu. Coba yang dihadapi oleh Pak Doni, bujukan moral ya. Terima kasih. Bujukan moral. Oke. Jadi Bapak Ibu lebih mudah kita melihat mana yang bujukan moral, mana yang dilema etika. Dan sangat mudah pula kita memilih Bapak Ibu. Ketika kita bertemu kasus pilihannya itu yang benar dan yang salah, maka wajib Bapak Ibu ya kita memilih yang benar. Jangan memilih makan-makan dengan membuat kwitansi palsu, itu ada ranah hukumnya. Nah, itu yang bujukan moral ya Bapak Ibu ya. Jadi ke depan kita tinggalkan bujukan moral karena mudah bagi kita untuk melihat kasus bujukan moral. Nanti ke depan kita bahasnya dilema etika. Tetapi kita ulang konsep kita. Bujukan moral ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan benar dan salah. Dilema etika ketika seorang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar tetapi bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan itu harus di antara yang benar dan benar. Jadi ketika ketemu di bujukan moral, pasti pilihan kita yang benar, jangan yang salah. Lalu ketika kita menghadapi kasus tadi, kita harus lihat. Sekarang kita sudah hijrah ke dilema saja Bapak Ibu ya, karena ini kita masuk 4 paradigma dilema etika, bukan 4 paradigma bujukan moral. Jadi ketika kita bertemu dengan kasus dilema etika, kita lihat di kasus itu. Apakah kita menemukan paradigma yang bertentangan tadi, individualan masyarakat, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau keadilan lawan belas kasih, atau jangka pendek dan jangka panjang. Agar kita paham, kita lihat per kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kasus nanti ditampilkan, ini yang kami minta Bapak Ibu mendiskusikannya. Jadi boleh ini difoto dulu atau dicatat. Dari 4 kasus yang akan saya tampilkan, kita analisis dengan tajam. Yang pertama, dari setiap kasus, siapa yang menghadapi dilema etika? Itu pertanyaannya. Lalu, apakah 2 kebenaran yang ada? Maka jawabannya adalah benar jika tokoh
tokoh tersebut bla 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 karena bla bla bla. Tapi benar juga jika dia bla 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 karena bla bla bla. Jadi yang benarnya dua tadi ya Pak Ibu ya. Paradigmanya sudah dicontohkan di sini, sudah ditulis individu dalam masyarakatnya. Tetapi apa keputusan yang akan Bapak Ibu ambil seandainya Bapak Ibu lah orang yang mengalami dilema itu? Itu yang kita jawab pada setiap kasus. Oke Bapak Ibu, bisa memahami Bapak Ibu? Jadi siapa yang mengalami dilema? Apa dua kebenaran yang ada? Kalau di Rehan tadi, kebenaran yang pertama benar, Rehan mencontek. Maka Ibu Dini akan membuka ini di rapat, konsekuensinya Rehan tidak lulus. Benar juga, Ibu ini menutup rapat-rapat kasus ini karena rasa kasihan. Karena Rehan sudah lulus di perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan kepandaiannya. Kalau jadi Pak Rehan, Bapak Ibu pilih apa? Kedua pilihan itu benar, tapi Bapak Ibu pakai paradigma mana? Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke kasus ini tadi. Yang pertama, kasus yang berhubungan dengan contoh paradigma individu dan masyarakat. Ada yang bisa bantu saya seperti Pak Sabto tadi membacakannya dengan tegas dan penekanan-penekanan Bapak Ibu? Biar kawan-kawan yang ngantuk-ngantuk itu buka kamera Bapak Ibu sehingga kita bersama-sama di sini. Oke Bapak Ibu silakan tolong baca. Lili, Ibu Bapak Lili. Terima kasih Bapak Lili. Ya, saya berterima kasih dulu. Ya. Saya mulai Bu ya. Ya, oke Pak. Individu lawan masyarakat. Ibu Dini adalah kepala sekolah SMA Insan Gemilang. Ia seorang kepala sekolah yang cerdas, berbakat, dan juga inovatif. Anggota komunitas sekolah memiliki hubungan yang positif dengannya, dan mereka menaruh kepercayaan yang tinggi padanya. Ibu Dini juga seorang wirausahawan yang sukses dalam bidang. Baru-baru ini bisnisnya mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai UKM berprestasi dan Ibu Dini mendapat hadiah berupa pelatihan bisnis selama 3 bulan di bawah bimbingan mentor-mentor pembisnis yang sukses. Baru-baru ini juga ia mendapat laporan bahwa sedang banyak terjadi permasalahan di SMA Insan Gemilang, sekolah yang ia pimpin. Guru-guru mulai menurun motivasi kerjanya. Siswa-siswa banyak yang melanggar peraturan dan orang tua murid mengeluh karena menurunnya kualitas pendidikan di SMA Insan Gemilang. Bila ia mengikuti program pelatihan bisnis itu, artinya ia harus meninggalkan sekolah selama 3 bulan di tengah kondisi sekolah yang sedang membutuhkan kehadirannya. Di sisi lain, ia sangat ingin mengikuti program tersebut karena ia yakin akan mendapat banyak ilmu untuk mengembangkan bisnis kulinernya. Ada dilema antara kepentingannya sebagai individu dan kepentingan orang banyak, yaitu warga sekolah di sini. Manakah yang sebaiknya ia pilih? Oke, terima kasih Ibu. Bapak Lili, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita ulang, Bapak Ibu silakan raise hand, kemudian yang lain di kolom chat, yang ditulis di kolom chat. Yang pertama, yang punya kasus ini, jangan diantar satu-satu. Paradigma benar pertama, benar keduanya apa? Lalu kalau Bapak Ibu menjadi orang yang berkasus, apa yang Bapak Ibu pilih? Oke, yang sudah resen Pak Sabto. Yang lain silakan di kolom chat Bapak Ibu, akan terrecord Bapak Ibu ya. Ya Bu, izin menyampaikan. Pertanyaan pertama, siapa yang mengalami dilema etika?
yang mengalami dilematika adalah Bu Dini sebagai kepala sekolah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah dua kebenaran yang ada? Kebenaran yang ada adalah antara Bu Dini mengikuti pelatihan atau Bu Dini tidak mengikuti untuk fokus ke menata di sekolah. Adalah benar jika Bu Dini mengambil pelatihan tersebut karena akan meningkatkan karir bisnisnya, di mana dia akan mendapat ilmu dari mentor-mentor yang hebat. Kemudian benar juga jika Bu Dini tidak mengambil karena saat bersamaan sekolah juga membutuhkan kehadiran beliau, di mana kondisi sekolah sedang kurang baik. Kemudian yang ketiga, paradigma mana yang terjadi pada dilema etika tersebut, dilema individu versus dilema masyarakat. Kemudian kira-kira keputusan apa yang akan Anda ambil? Jika saya menjadi Bu Dini, saya akan tetap di sekolah karena sekolah membutuhkan dan akan tidak mengambil pelatihan tersebut. Itu dari pendapat saya. Terima kasih. Oke Pak Sabto, adakah yang berbeda Bapak Ibu tetapi dari cara mengambil keputusannya saja? Umpamanya kalau Pak Sabto memilih tetap di sekolah, apakah ada yang memilih pergi diklat kalau menjadi Ibu Dini? Boleh raise hand? Terima kasih juga yang sudah menulis di kolom chat. Ibu Dini, dua kebenarannya adalah benar jika tidak mengikuti pelatihan. Kemudian benar juga jika mengikuti pelatihan. Ini Ibu Penny ya. Ibu Penny kalau menjadi Ibu Dini yang dipilihnya belum ada di sini ya. Cuman benar dan benarnya sudah ada. Oke Bapak Ibu, terima kasih yang sudah di kolom chat. Terima kasih terutama pada Pak Sabto yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, benar yang dikatakan Pak Sabto, benar juga seandainya Bapak Ibu menjadi Ibu Dini tetapi memilih ikut diklat. Karena tadi di dilema etika itu Bapak Ibu kedua-duanya pilihannya itu benar. Cuman kita lihat ini dulu. Individu lawan masyarakat itu pertentangan antara individu itu berdiri sendiri atau melawan sebuah kelompok atau pribadi dengan banyak orang, itu Bapak Ibu ya, dengan kepentingan orang lain yang banyak. Nah, jadi sangat mudah kita melihat paradigmanya di sini Bapak Ibu ya. Jadi membuat pilihan yang benar untuk satu orang kah yang Bapak Ibu pilih atau membuat benar untuk banyak orang? Guru kadang harus membuat pilihan seperti ini di kelas Bapak Ibu. Bila satu kelompok membutuhkan waktu lebih banyak pada sebuah tugas, tapi ada kelompok lain yang sudah siap untuk pelajaran berikutnya. Pilihan mana yang mau dipilih? Apakah sekelompok kecil atau sekelompok besar Bapak Ibu ya? Jadi itu tergantung Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mau memilih untuk kebutuhan individunya dulu atau untuk kebutuhan masyarakat. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Siapa yang bisa bantu membacakan Bapak Ibu? Pak Sabto sudah bantu, Pak Lili sudah. Pak Suko. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Kasus yang kedua. Mohon maaf suara saya terdengar Bu nggih? Jelas Pak. Kasus yang kedua yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Murid-murid kelas 8 di SMP Pelita akan melakukan studi lapangan ke Taman Safari Cisarua Bogor. Untuk mengikuti studi lapangan ini, setiap murid harus membayar biaya ekstra. Ada 3 murid yang belum membayar, oleh karena itu mereka tidak akan mengikuti studi lapangan ini. Salah satunya adalah Danang, seorang murid yang sangat cerdas, suka belajar biologi dan bercita-cita menjadi seorang dokter hewan. Ketika murid-murid sedang sibuk mempersiapkan diri untuk naik ke dalam bus pariwisata yang akan membawa mereka ke Taman Safari, Ibu Dita, guru biologi sekaligus ketua panitia studi lapangan ini, melihat Danang datang ke sekolah bersama orang tuanya.
Danang membawa ransel dan terlihat siap untuk bergabung dalam kegiatan ini. Orang tua Danang mengatakan pada Ibu Dita bahwa anaknya sangat ingin mengikuti kegiatan ini dan memohon agar Danang diperbolehkan mengikutinya dan mereka berjanji akan membayar dengan cara mencicil. Ibu Dita bingung sekali dengan situasi tersebut. Akhirnya, Ibu Dita pun mengajak orang tua Danang untuk bertemu dengan kepala sekolah, yaitu Pak Pandu. Bila Anda berada dalam posisi Pak Pandu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut peraturan, Danang tidak bisa mengikuti program studi lapangan karena belum membayar biayanya. Namun, Pak Pandu sadar betul kalau ia menerapkan peraturan itu, Danang akan sedih dan kecewa karena ia sudah mempersiapkan diri dan sangat ingin mengikuti kegiatan. Namun, bila Pak Pandu memperbolehkan, bagaimana dengan murid lain yang juga belum membayar dan memutuskan untuk tidak ikut? Oke. Terima kasih Pak Suko, jelas sekali ya Bapak Ibu. Oke. Pak Suko langsung mau menjawabnya? Karena resen kembali ini. Buatan Bu, kepencet. Oke. Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab dari kasus ini? Siapa yang mengalami dilema? Apa dua kebenaran? Paradigmanya sudah jelas, keadilan lawan kasihan. Lalu kalau menjadi orang yang ada dilema ini, apa yang Bapak Ibu ambil keputusannya? Ada yang mau Bapak Ibu? Ada yang mau resen? Yang di kolom chat banyak saya lihat menulis Bapak Ibu ya. Yang resen, ayo Bapak Ibu. Tadi sudah ada Pak Supianto, Pak Arif, Radmi. Saya belum dengar suara ibu-ibu ini. Ayo ibu-ibu, jangan mau ketinggalan. Oke, Wawan berarti Bapak ini. Oke, Pak Wawan. Ya, terima kasih Bu waktunya. Siapa yang menghadapi dilema dalam kasus Pak Pandu? Yang jelas Pak Pandu Bu yang menghadapi dilemanya. Ya. Kemudian apakah dua kebenaran yang ada? Yang pertama itu Pak Pandu jika dinyatakan benar karena beliau memperbolehkan Danang untuk mengikuti studi lapangan karena anaknya cerdas. Kemudian kebenaran yang kedua, orang tua Danang juga sanggup membayar dengan cara mencicil. Tetapi ada karenanya, itu ada peraturan yang jelas bahwa murid yang belum membayar biaya studi lapangan tidak boleh mengikutinya. Itu. Kemudian paradigma yang terjadi pada kasus tersebut adalah dilema keadilan lawan kebaikan itu. Kasihan Pak, ada di situ. Ya. Kemudian untuk apa itu tadi? Kalau Bapak yang menjadi Pak Pandu, Bapak apa tadi? Iya Pak Pandu, apa keputusan Bapak dari dua yang bersinggungan tadi? Apa keputusan Bapak untuk Danang? Keputusannya tetap memperbolehkan si Danang tadi untuk ikut itu. Oke, memperbolehkan Bapak ya. Oke, berarti kita lihat Bapak Ibu, kita lihat sebentar. Salah saya. Ketika ada dua pilihan Bapak Ibu, kita mengikuti aturan tertuliskah? Tadi aturan tertulisnya yang tidak mengumpulkan uang membayar itu tidak ikut. Atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya, itu Bapak Ibu ya. Mengikuti aturan tertulis atau tidak sepenuhnya. Artinya memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang karena ada rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Artinya di sini kita sedikit membengkokkan atau membuat pengecualian untuk mempertimbangkan kembali peraturan yang sudah dibuat bahwa yang tidak bayar itu tidak boleh pergi. Jadi dengan memakai kemurahan hati, kebaikan dan kasih sayang. Jadi kedua pilihannya benar Bapak Ibu ya. Benar, Danang
tidak dibolehkan pergi oleh Pak Pandu karena beliau belum membayar untuk menegakkan peraturan. Benar juga Danang dibolehkan pergi karena Pak Pandu itu punya rasa kasihan, jadi dia sedikit membengkokkan peraturan yang ada. Dan memang kadang-kadang di sekolah itu Bapak Ibu ya, peraturan itu kan perlu juga direvisi Bapak Ibu ya, perlu juga ditinjau-tinjau ulang. Jangan dari zaman dulu peraturan itu saja tidak sesuai lagi. Atau ada contoh di sini, ada peraturan di rumah, Anda harus ada di rumah pada saat makan malam. Jadi anak-anaknya diminta oleh orang tuanya harus ada di rumah saat makan malam. Suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini dapat menunjukkan dilema etika, keadilan lawan rasa kasihan terhadap orang tua. Apakah ada konsekuensi dari melanggar peraturan pulang ke rumah untuk makan malam tepat waktu? Gitu Bapak Ibu. Jadi haruskah untuk hari itu kita membuat pengecualian karena ada orang yang butuh bantuan kita? Nah, jadi ini relevan dengan kasus Danang Bapak Ibu. Nah, jadi kita melihatnya dari segi paradigma. Jadi tidak ada yang salah dari pilihan itu, cuman kita memakai paradigma mana. Ketika kita membolehkan Danang pergi, berarti yang kita munculkan rasa kasihan. Ketika Danang tidak boleh pergi, berarti rasa keadilan. Tapi nanti bisa nggak kita pertanggungjawabkan keputusan itu? Nanti kita belajar di 9 langkahnya. Sekarang ini kasus yang ketiga Bapak Ibu ya. Adakah yang bisa menolong saya kembali membacakan? Karena sudah saya cobakan di kelas yang suruh baca sendiri itu tidak ada akhirnya yang nunjuk-nunjuk Bapak Ibu. Oke, Pak Dimas yang bantu lagi. Alhamdulillah bapak-bapaknya baik-baik semua. Karena saya ibu-ibu jadi kasihan ya. Ya. Bisa saya mulai Bu? Boleh. Oke. Ya. Kebenaran lawan kesetiaan. Anda adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah menengah pertama SMP swasta. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Namun memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritas. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi wisata kelas 7 ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Anda telah membimbingnya untuk memperbaikinya, namun tidak terdapat perbaikan apa-apa. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Pak Dodi segera mencari pekerjaan baru. Ia juga meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia atau SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritas. Kalau Anda mengisi formulir dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Anda juga tahu, sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa pertimbangan Anda ketika melakukan hal tersebut? Oke, terima kasih Pak Dimas. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau sejelas itu Pak Dimas menyampaikan dilema etika ini? Siapa yang mengalami dilema etika? Kemudian apa 2 kebenarannya?
kemudian apa keputusan yang Bapak Ibu ambil. Kalau paradigmanya sudah ada di sini, kebenaran lawan kesetiaan, dijelaskan. Boleh resen Bapak Ibu? Oke, Mufridah, silakan Ibu. Ibu Mufridah. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya melihat bahwa yang mengalami dilema adalah Anda atau saya di sini ya. Ya. Nah, kemudian benar jika saya mengatakan apa adanya tentang keadaan Pak Doni. Tetapi juga benar juga jika saya setia kepada Pak Doni dan tidak mengatakan keburukan dari Pak Doni sendiri. Oke, lalu pilihan Ibu yang mana? Pilihan sangat sulit, tetapi demi masa depan jangka panjang, maka saya memilih untuk tidak berkata yang sejujurnya, alias saya setia terhadap Pak Doni. Oke, berarti Ibu Mufridah akan mengisi formulir dengan mengisi sedikit lebih baik ya. Sedikit lebih baik, karena kita sebenarnya tadi kita itu telah berjanji, beliau sudah kita putus kontrak, kalau beliau dapat pekerjaan kita membantu, maka kesetiaan itu yang dipegang kalau Ibu Mufridah. Kalau ini kesetiaan yang saya pegang. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin karena memang Pak Dodi juga tadi, oke lah saya berhenti, nanti kalau saya dapat pekerjaan orang minta rekomendasi kepada saya, kan hanya sedikit lebih baik ya, atau menulis apa adanya. Jadi Bapak Ibu di sini kebenaran lawan kesetiaan itu ketika Bapak Ibu harus memilih antara berlaku jujur atau berlaku setia atau bertanggung jawab kepada yang Bapak Ibu berjanji tadi ya, orang lain ya. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi atau fakta atau menjunjung nilai kesetiaan profesi kepada tempat kita berjanji. Seperti pada zaman perang Bapak Ibu, tentara yang tertangkap kadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau setia kepada teman-teman tentara lain. Jadi memang sulit Bapak Ibu. Tapi itulah profesi kita. Kita menemukan hal-hal yang benar tapi kita memilih yang benar itu sulit. Nah, itu yang dilema etika Bapak Ibu. Oke, apapun pilihan Bapak Ibu tadi itu harus dengan penuh pertimbangan. Terakhir Bapak Ibu, Bapak-bapak juga kah yang bantu saya membacakan? Oke. Kasus yang terakhir Ibu Nur. Alhamdulillah Ibu Nur. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Bu Maria juga ya. Apakah suara saya terdengar? Dengar Ibu. Oh, nggih. Nggih, baiklah Ibu. SMA Permata adalah sekolah swasta dengan banyak prestasi yang membanggakan. Tahun ini, seperti biasa, yayasan akan mengadakan rapat kerja, di mana para kepala sekolah harus melaporkan kegiatan tahun ajaran yang telah berjalan dan mempresentasikan rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk tahun ajaran depan. Bapak Yurkanain sebagai kepala sekolah mengajukan 2 program untuk para guru, yaitu program pelatihan guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan program outbound team building guru. Namun, Ketua Yayasan meminta Bapak Zulkarnain untuk memilih salah satu program saja, tidak bisa dua-duanya. Pak Zulkarnain menjadi bimbang. Di satu sisi, program pelatihan ini sangat dibutuhkan guru-guru dalam jangka panjang. Guru-guru harus terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan sebagian besar guru-guru belum terampil menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Namun, Pak Zulkarnain juga memahami setelah hampir 2 tahun masa pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring, Pak Guru membutuhkan program outbound ini untuk memperkuat ikatan emosi dan sosial
antara mereka agar dapat kembali bekerja sama dalam sebuah tim dengan baik, serta bersemangat kembali ke sekolah menyambut murid-murid belajar dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Bila Anda berada dalam posisi Bapak Zulkarnain, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda memilih program pelatihan guru dalam bidang teknologi atau melaksanakan program outbound team building? Apa alasannya? Oke, siapa yang mau menjawab Bapak Ibu? Jadi kita dilatih menjawab kasus ini untuk mendapatkan perbedaan yang jelas. Jadi ketika dengan CGP Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan lebih mudah lagi menyampaikan. Oke, ada yang mau resen Bapak Ibu? Ini siapa yang mengalami dilema Bapak Ibu? Ini ya, Pak Zul Karnain. Benar Bapak Ibu? Setuju saya katakan Pak Zul? Oke, Ibu Suratmin. Oke. Bapak Suratmin. Ya. Bapak, maaf. Saya menengoknya keresennya orangnya sebelah kiri. Terima kasih Ibu waktu yang diberikan. Langsung izin menjawab Ibu. Siapa yang menghadapi dilema yaitu Pak Zulkarnain Bu, Kepala Sekolah SMA Permata. Beliau menghadapi dilema. Apakah dua kebenaran yang ada itu? Yang kebenaran yang pertama adalah guru memerlukan diklat untuk meningkatkan kompetensi setelah periode pembelajaran daring. Kebenaran yang kedua adalah guru juga membutuhkan program outbound untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan kebersamaan. Adakah benar jika tokoh tersebut karena benar jika Pak Zulkarnain minta memilih diklat karena ini akan meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional guru. Tapi benar juga jika dia karena benar juga jika Pak Zulkarnain memilih outbound karena ini akan membangkitkan semangat dan meningkatkan moral serta kebersamaan guru. Paradigmanya sudah disebutkan tadi yaitu kebenaran dan kesetaraan. Jangka pendek Pak. Jangka pendek dan jangka panjang, mohon maaf. Untuk selanjutnya adalah apa keputusan yang diambil? Keputusan yang diambil adalah tergantung pada prioritas Pak Zulkarnain. Apakah dia lebih menekankan pada kebutuhan peningkatan kompetensi profesional atau pada kebutuhan emosional dan moral guru atau outbound? Kalau Bapak menjadi Pak Zulkarnain, Pak Suratmin, pilihan Bapak apa? Ini kan kita belajar mengambil keputusan ini. Bapak apa pilihannya Pak Suratmin? Ya Ibu, kalau saya pilihannya utama adalah diklat Bu. Karena akan meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesional guru setelah periode pembelajaran daring. Sangat penting memperkuat pengajaran. Risikonya adalah guru mungkin tidak mendapatkan penyegaran dan motivasi yang mereka butuhkan secara emosional dan sosial. Oke, berarti Bapak memilih jangka panjang. Kalau Bapak memilih jangka pendek, tadi outbound dulu yang dipilih. Keduanya benar. Oke, makasih Bapak. Jadi sangat paling mudah kita membedakan kasus melihat paradigma jangka pendek atau jangka panjang. Karena ini mudah diamati Bapak Ibu ya. Kadang kita harus memilih antara terbaik untuk saat ini atau untuk terbaik masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi di level personal orang dan permasalahan sehari-hari. Atau kalau pada level yang lebih luas, pada isu-isu dunia seperti secara global, lingkungan hidup sekarang itu penggunaan plastik itu jangka pendek mungkin menguntungkan bagi Bapak Ibu, tapi jangka panjang itu merusak ya Bapak Ibu ya. Atau orang tua harus bisa membuat pilihan ketika dia punya uang, seberapa banyak uang digunakan sekarang dan seberapa banyak uang untuk ditabung. Itu juga contoh pilihan jangka pendek, jangka panjang yang termasuk dilema etika. Hebat Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita lanjut ke 3 prinsip pengambilan keputusan. Bapak Ibu ingat enggak Bapak Ibu video ini? Video Ibu almarhumah Ita Rajasa dari Bapak Ibu. Bahwa di video itu beliau menyampaikan setelah kita tahu paradigma
dari permasalahan yang akan kita ambil keputusannya, kita lihat juga dari segi prinsip mengambilnya. Ketika saya lakukan itu terbaik untuk kebanyakan orang, maka prinsip yang Bapak Ibu ambil itu adalah end-based thinking. Itu bagus videonya itu Bapak Ibu. Berarti kita memilih berpikir berbasis hasil akhir. Contoh, tadi dari kasus-kasus yang sudah kita ceritakan Bapak Ibu, mana tadi yang kita memilih berpikir berbasis hasil akhir, ada enggak dari kasus tadi? Apa contohnya yang kalau kita memilih berpikir berbasis hasil akhir, pilihan kita ini, apa kira-kira ada contoh tadi Bapak? Apa yang dilakukan oleh orang banyak? Apa contoh dari Bapak Ibu? Apakah kasus Danang, kasus Pak Pandu, atau kasus Ibu Dini? Kasusnya mana Bapak Ibu? Ketika ada kasus Ibu Dini, Bapak Ibu memilih kemanfaatan untuk orang banyak, maka berarti Bapak Ibu memilih prinsip mengambil keputusannya adalah end-based thinking. Yang kedua, ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan atau rule-based thinking, berpikir berbasis peraturan. Kalau di kasus Danang tadi Bapak Ibu sesuai dengan peraturan yang tidak bayar tidak boleh pergi, Bapak Ibu memilih tidak membolehkan Danang pergi, berarti Bapak Ibu memilih prinsip rule-based thinking. Karena Bapak Ibu menegakkan peraturan. Tapi ketika memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap Anda atau care-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan mana kira-kira yang berpikir berbasis rasa peduli Bapak Ibu? Ketika Pak Dodi butuh pekerjaan, lalu Bapak Ibu tadi memilih sebagai kepala sekolah memberi sedikit keterangan lebih baik, berarti itu Bapak Ibu mengambil prinsip care-based thinking. Atau ketika membolehkan Danang pergi, bagaimana perasaan Ibu dan Danang yang sudah datang? Akhirnya prinsip yang diambil itu adalah care-based thinking, Danangnya pergi Bapak Ibu. Nah, itu video yang ada di LMS CGP. Nah, setelah itu kita sudah coba membahas-bahas kasus, kita lihat urutan langkah sebenarnya untuk kita mengambil keputusan. Ini materi terakhir dari eksplorasi konsep. Bapak Ibu, kita contohkan langsung saja ke kasus Danang. Ketika ada kasus Danang tadi, nilai-nilai apa yang bertentangan dalam studi kasus Danang tadi Bapak Ibu? Nilai-nilai apa yang bertentangan muncul? Nilai kasihan dengan nilai keadilan. Siapa saja yang terlibat di kasus Danang tadi Bapak Ibu? Siapa saja yang terlibat di kasus Danang? Danangnya, 3 temannya, gurunya, orang tua, Bu Dita, Pak Pandu. Jadi Pak Pandu. Kalau dalam masa-masa sekarang kita belajar seperti itu dulu, mengikuti langkah-langkah itu Bapak Ibu. Jadi lihat dulu nilai-nilai apa yang bertentangan di kasus itu, kemudian diidentifikasi siapa-siapa yang terlibat, lalu dilihat fakta-fakta. Jadi fakta di sini ini, anak harus membayar, 3 anak belum bayar termasuk Danang. Fakta lainnya Danang itu anak cerdas suka biologi. Danang itu mau menjadi apa tadi, dokter Bapak Ibu ya. Data-data lainnya itu semuanya kita identifikasi Bapak Ibu. Setelah itu, setelah melewati tahap-tahapan itu, baru kita lakukan uji benar atau salah dari kasus yang kita hadapi. Kita lihat
apakah kalau Bapak Ibu mengizinkan Danang pergi, ada pelanggaran hukum yang Bapak Ibu lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, atau kalau Danang tidak Bapak Ibu bolehkan pergi, apakah melanggar hukum? Tidak. 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 Berarti lolos uji legal ya Bapak Ibu ya? Lolos. Nah, berarti dia dilema etika sampai detik ini. Lalu kita adakan tadi uji regulasi. Apa itu uji regulasi Bapak Ibu? Apakah melanggar kode etik profesi Bapak Ibu? Kalau Danang tidak Bapak Ibu izinkan pergi. Kalau tidak melanggar kode etik, lanjut Bapak Ibu, uji intuisi. Pak Muhammad bocor. Lalu, selamat uji intuisi, ketika dikorankan nanti, Pak Pandu mengizinkan Danang pergi padahal belum membayar, atau Pak Pandu tidak mengizinkan karena tidak membayar. Lalu, Pak Pandu tidak nyaman diviralkan Bapak Ibu. Berarti itu indikasinya bujukan moral. Jadi pertanyaan kawan yang ketiga tadi, apakah bujukan moral bisa menjadi dilema etika? Itu terbalik. Yang bisa itu semula kita kira dilema etika, tetapi setelah kita identifikasi 9 langkah sesampai diuji-ujinya, diuji publikasi bermasalah. Berarti itu adalah bujukan moral. Lalu uji idola atau panutan. Kira-kira keputusan yang Bapak Ibu ambil, bagaimana ya idola saya mengambil keputusannya itu, samakah dengan keputusan yang kita ambil, apa ya keputusan yang akan diambil? Nah, itu kita prediksi juga. Oh, pasti ini Bapak, dia akan mengizinkan. Gitu. Jadi, jika salah satu dari uji ini gagal Bapak Ibu, maka jatuhnya bujukan moral. Jadi bukan bujukan moral, malah menjadi dilema etika Bapak Ibu. Lalu setelah itu baru dilema etika apa. Jadi tidak ada yang salah diuji-uji, pasti itu dilema etika, baru dilihat paradigma apa. Paradigma ada 4 tadi. Lalu baru tentukan prinsip. Kalau tadi Bapak Ibu sudah yakin itu dilema etika, bukan bujukan moral. Kalau itu tadi adalah kehadiran versus kasihan, maka Bapak Ibu itu akan mengambil kasihannya. Maka membolehkan pergi. Berarti Bapak Ibu itu mengambil prinsip care-based thinking. Berbasis rasa peduli. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada dari 3 prinsip itu yang paling bagus. Ketiga-tiganya sama, boleh saja Bapak Ibu pilih. Nah, lalu ketika sudah itu, tetapi ternyata ada opsi yang muncul. Tadi kan ekstrim benar membolehkan pergi Danang, ekstrim benar tidak membolehkan pergi Danang. Tapi muncul opsi trilema. Muncul penyelesaian kreatif. Ada 2 anak tadi yang tidak juga mencicil. Mungkin dihubungi anak tersebut. Atau Bapak Ibu guru ini kan hatinya kepada anak-anaknya itu sangat sayang. Malah kadang orang yang berpandangan negatif ke guru. Padahal kadang-kadang kita yang beriur agar anak itu pergi ya Bapak Ibu ya. Itu kan opsi trilema itu Bapak Ibu. Itu ya. Lalu baru keputusan kita itu kita ambil, lalu kita lihat, refleksikan. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus merefleksikan baik benarnya. Dan Bapak Ibu sangat dibantu oleh modul coaching untuk mengambil keputusan, karena Bapak Ibu butuh pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi. Dan Bapak Ibu dibantu oleh modul PSE. Jadi jangan sampai ketika mengambil keputusan, Bapak Ibu tidak memanage diri, tidak mengelola emosi, tidak berrelasi dengan orang lain dengan bahasa yang benar, atau tidak mengambil pilihan-pilihan yang bagus
untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa ketika menemukan masalah, sebelum mengambilnya, Bapak Ibu dulu melakukan secara sadar penuh atau mindful. Jadi kalau tergesa-gesa, itu tidak bagus hasilnya. Mungkin perlu diam dulu, tarik nafas dulu, setelah 9 langkah diapakan. Contoh saja lah Bapak Ibu ya, jangan itu. Ini terkait dengan modul 1.2. Bapak Ibu mengajar di SD kan sering anak-anak tuh berkelahi tanpa disengajanya karena dia suka berkelakar, berkelahi. Mendengar anak berkelahi, Bapak Ibu dipanggil, Bapak itu memakai berpikir cepat. Langsung masuk kelas, langsung mererai dengan menghardik atau menampar dan segala macam. Itu kan Bapak Ibu memakai cara berpikir cepat. Kalau memakai cara pikir lambat, mendengar berita itu, datang, tarik nafas, atau istighfar, maka lebih tenang, melerai juga, tapi tindakannya benar. Begitu juga ketika Bapak Ibu membuat keputusan, sedang mindful, sedang fokus, sedang segar Bapak Ibu ya, sedang tidak ada tekanan, denyut jantungnya sedang normal, nafasnya normal gitu Bapak. Tekanan darahnya normal. Oke, ini perlu saya sampaikan. Prinsip pengambilan ini tidak ada di modul sebelumnya Bapak Ibu ya. Di slide-slide di angkatan-angkatan sebelumnya. Prinsip pengambilan keputusan yang berpihak pada anak itu artinya harus memastikan anak senang dengan keputusan yang diambil. Itu miskonsep itu Bapak Ibu. Yang benarnya keputusan kita itu harus berpihak pada anak, artinya mempertimbangkan dampak keputusan terhadap pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Kalau menghambat tumbuh kembang anak, tapi anak senang, itu salah Bapak Ibu. Apa 9 langkah itu harus urut? Di tahap awal, karena ini keterampilan, buat urut dulu Bapak Ibu latihan. Setelah sering sebagai pemimpin nanti baru Bapak Ibu tidak urut boleh. Lalu yang salah lagi, semua keputusan harus menggunakan 9 langkah. Tidak Bapak Ibu, 9 langkah ini hanya untuk dilema etika. Kalau bertemu benar salah, tidak usah pakai 9 langkah, harus pilih saja yang benar, jangan lakukan yang salah. Bapak Ibu ya, semakin terampil Bapak Ibu memakai 9 langkah, semakin bagus keputusan yang Bapak Ibu buat. Yang ini, yang salah lagi, pengambilan keputusan berbasis kemudian adalah prinsip yang terbaik dibandingkan 2 prinsip lainnya. Tidak Bapak Ibu, tidak, yang terbaik itu adalah care-based thinking. Tidak yang terbaik itu rule-based thinking. Tidak yang terbaik itu based thinking. Tapi bagaimana ketiga prinsip itu menjadi dasar bagi Bapak Ibu untuk mengambil keputusan ketika Bapak Ibu bertemu dengan dilema etika. Dan bagaimana dasar-dasar pengambilan keputusan Bapak Ibu itu segitiga tadi. Berpihak pada anak, Bapak Ibu ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan. Terakhir saya mau bertanya Bapak Ibu, ini waktunya pas jam 5. Memang kita sampai jam 5, tapi sulit untuk mempaskan waktu karena banyak slide. Bapak Ibu, apakah pertanyaan Bapak Ibu di LMS, Bapak Ibu rasa itu sudah terjawab? Agar jangan jadi beban bagi saya. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini, yang kebanyakan pertanyaannya temanya ini sama, malah kalimatnya ada yang sama. Apakah pertanyaan ini Bapak Ibu rasa ini sudah terjawab? Atau perlu Bapak Ibu, pertanyaan saya belum? Bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah jam 5, saya minta waktu Bapak Ibu, Fasil dan PP sebentar bersabar. Atau Bapak Ibu muncul pertanyaan baru? Sudah. Muncul pertanyaan baru. Sudah ya Bapak Ibu? Kalau sudah, alhamdulillah Bapak Ibu. Kita seleksi sebentar. Bapak Ibu coba sebentar, Bapak Ibu klik Padlet saya ini, lalu bisa enggak diklik, kemudian sebentar kita berefleksi dengan memakai Padlet ini. Ini karena Padlet itu setiap saya jadi narasumber, kadang sehari 4 Padlet ya Bapak Ibu ya, sehingga sulit. Padlet itu berbayar dan hanya 5 yang boleh, maka saya ngambil yang simpel ini ya Bapak Ibu ya. Saya buat 1 Padlet untuk sejak kemarin sampai sekarang untuk ELA saya 3-4 kelas.
Kalau untuk penyegaran dari kemarin sudah berapa kelas itu. Maka Bapak Ibu pilih Jatim 2. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menunjukkan empati dan respek terhadap peserta didik dalam mengambil keputusan? Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berpusat pada murid? Silakan coba Bapak Ibu refleksikan diri. Karena Bapak Ibu di ruangan ini adalah calon-calon kepala sekolah setelah mendapatkan sertifikat guru penggerak tidak lama lagi Bapak. Ini kalau sudah EP sebentar masuk modul 3.2 langsung modul 3 selesai Bapak Ibu. Coba. Ini ngisinya di Jatim sesi 2 ya Bung ya? Atau iya. Iya. Oh, Jatim kita di Jatim sesi 2 ada pertanyaan Jatim sesi 2 ini ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ini tadi teman-teman Jatim sesi 1, ini kemarin Medan sesi 1 dan 2. Kita ngisi di sini ya Bapak Ibu ya. Saya minta waktu Bapak Ibu 5 menit untuk melihat satu saja, nanti yang sudah muncul jawabannya kita tutup kegiatan, yang lain mengisi kita tunggu sampai pukul 6 paling lambat Bapak Ibu mengisi Padlet ini. Tapi saya mau melihat siapa yang muncul pertama jawabannya. Lalu sambil Bapak Ibu mengisi, mari Bapak Ibu, meskipun 9 langkah ini bisa jadi tidak dipakai semuanya, tapi karena kita tak belajar, ayo kita pakai 9 langkah. Lalu jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada peraturan di sekolah, jangan peraturan itu tidak pernah direvisi. Jangan-jangan tidak sesuai lagi dengan zamannya. Jangan-jangan tidak berpihak pada anak, merugikan anak. Jangan-jangan ada nilai kebajikan. Tidak nilai kebajikan universal yang ada dalam itu yang mau saya ajak Bapak Ibu. Bapak Ibu, oke, terima kasih sudah ada Pak Ridwan. Seandainya Pak Ridwan ada sekolah, dia menunjukkan empati kepada peserta didiknya dalam mengambil keputusan dengan cara mengikutkan peserta didik dalam mengambil keputusan bagus. Berarti Bapak Ibu harus menjadi pendengar Bapak Ibu. Selama ini anak-anak itu tidak boleh terlalu harus dari kita, maka jadinya peraturan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mendengar. Jadi ketika ada masalah itu stabilkan dulu sehingga anak itu tidak takut, tidak berbohong, lalu baru diidentifikasi dan didengar apa yang dikatakan murid. Oke. Makasih Pak Ridwan yang sudah duluan. Kalau Pak Sabto, saya akan mengambil keputusan itu sesuai dengan nilai kebajikan untuk semua warga. Jadi ketika berbentur ini Pak Sabto pribadi dengan orang banyak, dia akan milih orang banyak. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Bagi yang belum, mohon nanti Bapak Ibu selesaikan paling lambat jam 6 lah Bapak Ibu, atau setelah maghrib juga boleh lah. Kemudian saya berterima kasih terutama yang sampai saat ini masih bersemangat dengan program guru penggerak yang luar biasa ini. Mari Bapak Ibu, seperti apa kata Kemendikbud, lakukanlah sekecil apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, tapi itu berdampak. Tidak perlu harus mencari yang besar-besar. Mulailah dari lingkaran pengaruh Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu, lalu diri Bapak Ibu. Lalu ketika Bapak Ibu ingin memberikan ke orang lain, ke sekolah, ke siapa saja, tentu tidak mudah, ada tantangan-tantangan. Maka carilah cara, carilah orang yang sefrekuensi dengan Bapak Ibu untuk melakukan niatan dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu lakukan. Jadi orang akan melihat hal-hal kecil yang Bapak Ibu lakukan berdampak, maka orang akan mengikuti Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Itu dari saya Bapak Ibu. Mari kita mengambil keputusan di sekolah, di kelas kita, di sekolah kita, di rumah kita, di mana keputusan kita itu berpihak pada anak-anak kita, artinya untuk kepentingan anak-anak. Kalau di kelas untuk meningkatkan proses pembelajaran, mari kita junjung tinggi nilai-nilai kebajikan, jangan kita pilih yang salah. Lalu ketika membuat kebajikan penuh pertimbangan tadi dengan 9 langkah atau sudah terambil nanti, jangan lupa keputusan itu dipertanggungjawabkan dan apapun yang terjadi dari keputusan yang dibuat Bapak Ibu pertanggungjawabkan dan Bapak Ibu lakukan refleksi, hasil refleksi untuk mengubah ke depan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf dari saya, izin saya tutup dulu dengan doa sebelum berfoto. Bapak Ibu, mari kita kembali bersyukur
kegiatan kita alhamdulillah lancar dan mudah-mudahan ada makna bagi Bapak Ibu. Dengan bersyukur disilakan. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Sampai sore ini kita masih bersemangat ya Bapak Ibu ya. Tentu ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Izin Bapak Ibu kita berfoto dulu sejenak. Mana tahu bisa Bapak Ibu membuka kamera. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu beri bentuk-bentuk optimisme dari Bapak Ibu, apakah semangat, menyala, ini penuh rasa cinta atau oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf, boleh Bapak Ibu saya tutup recordingnya. Bapak Ibu biasakan kalau keluar dari room di Rukol kah, di EP kah, setelah rekaman ditutup ya Bapak Ibu ya, setelah rekaman ditutup. Itu etikanya Bapak Ibu ya. Baru kita izin keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, selamat sore Bapak Ibu, selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Selamat terima sore, kasih Bu. Ibu. Ada yang mau Mohon izin Ibu. Oke. Terima kasih, mohon izin Ibu. Terima kasih, mohon izin. Bapak Ibu. Mohon izin keluar Ibu. Terima kasih. Iya.